Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang makasih, terima kasih Bapa. Pada malam hari ini Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami, sehingga kami akan dapat merenungkan firman-Mu malam hari ini Bapa. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini diambil dari Markus 6 ayat 35 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 500 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu adalah 5.000 orang laki-laki. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Markus mengungkapkan peristiwa bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, di mana sesungguhnya Yesus sedang mengajar murid-murid tentang makna hidup yang beroleh berkat. Yesus pertama-tama menegaskan bahwa Allah adalah sumber berkat. Hanya kepadanya saja ungkapan syukur perlu dinaikkan sebagai wujud pengakuan iman. Hal yang Yesus ajarkan kepada murid ialah belajar menemukan karunia atau potensi dalam diri mereka. Sebuah potensi yang perlu dibagikan kepada sesama manusia, terlebih bagi yang membutuhkan.
Perintah kamu harus memberi mereka makan adalah dimaksudkan Yesus agar murid-murid tidak mudah melepaskan diri dari tanggung jawab pelayanannya. Mereka harus terdorong untuk menemukan hal-hal yang dapat diberikan dan dikembangkan sebagai berkat yang dapat dibagikan dalam rangka pelayanan. Injil hari ini sungguh memperlihatkan bahwa ungkapan kasih dan kerinduan akan Allah melalui sesama tidak harus selalu menunggu datangnya proyek-proyek besar kemanusiaan dengan agenda yang begitu menakjubkan, tetapi selalu terjadi dalam pertemuan sehari-hari dengan mereka yang kelaparan dan menderita, dengan mereka yang kita jumpai setiap saat, setiap hari. Demikianlah ungkapan kasih selalu memegang teguh prinsip di sini dan sekarang, sebagaimana gugatan Yesus pada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang mau kita renungkan hari ini adalah jika yang kita lihat dalam hidup kita sekarang, ternyata ada begitu banyak hal yang membuat kita merasa diri kita ini sangat terbatas, sangat tidak mampu untuk melawan sebuah persoalan yang datang dalam hidup kita. Lalu kita mulai berpikir bahwa rasanya kepercayaan Tuhan kepadaku sangat berlebihan, sehingga Dia dengan sangat percayanya meminta aku untuk melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil untuk ditaklukkan. Mulailah yakinkan diri kita bahwa keterbatasan diri kita sama sekali tidak membuat karya Allah juga menjadi terbatas dalam hidup kita. Tetaplah memberikan ruang bagi Dia untuk membawa kita melampaui keterbatasan-keterbatasan kita, sehingga kita bisa melihat senyumnya dan berkata, tiap orang diberi kemampuan untuk melakukan sesuatu bagi dirinya atau bagi orang lain. Jika orang hanya menyesali kekurangan dan menangisi ketidakmampuan dirinya, maka ia tidak akan dapat melakukan apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi mulailah berkarya dengan apa yang ada pada kita. Jika Yesus dapat melakukan hal yang luar biasa pada sumber yang begitu terbatas, Ia pun dapat melakukan hal yang sama bagi hidup kita. Jika kita memiliki sesuatu yang kita anggap tidak berarti, tetapi kita ingin melayani orang lain melalui milik kita itu, kita bisa letakkan di tangan Yesus. Ia dapat melakukan hal besar dengan karunia dan talenta yang ada pada kita untuk menyentuh hidup orang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yakin bahwa dalam diri kita ada berkat Allah yang perlu dibagikan? Yakinlah bahwa dalam diri kita Allah telah memberi berkat-Nya. Bentuk dan jumlahnya tentulah bervariasi. Kesadaran ini penting kita hidupi agar kita selalu belajar mensyukuri berkat-berkat-Nya, mengembangkan dan membagikannya dalam pelayanan sebagai bentuk panggilan dan tanggung jawab setiap pengikut Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami dapat mengerti dan memahami arti firman-Mu pada malam hari ini Bapa.
Kami yakin dan percaya Bapa, kami juga dapat melakukan firman yang baru saja kami dengarkan. Bapa di surga, sebentar kami akan istirahat malam ini. Berkati istirahat kami, agar besok hari kami bangun dalam keadaan sehat dan penuh semangat memulai aktivitas kami yang baru. Berkati kami Bapa dalam semua langkah kehidupan kami. Berikan kami kesehatan Bapa, kekuatan untuk kami bisa menjalani kehidupan ini. Di atas segalanya hapuskan segala dosa-dosa dalam perbuatan kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati.